Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Dina Marisa Rahma, ahli media keperawatan dengan NIP 200203032025062001. Jabatan Perawat Terampil Unit Kerja Kesdam 22 Tambun Bungai. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026 gelombang 5 kelompok 1 dengan nosis 26181. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang learning journal terkait pembelajaran agenda 4 dengan fasilitator Bapak Letu Infantri Puji Wahyono. Selama mengikuti pembelajaran pada agenda 4, saya mendapatkan banyak pengalaman baik dari segi materi maupun dari proses pembelajaran yang saya lakukan pada agenda 4. Proses pembelajaran kegiatan dilakukan melalui metode MOOC, yaitu pembelajaran mandiri melalui website Smart Bangkong dengan metode pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Melalui metode ini, saya belajar untuk lebih mandiri dalam belajar, aktif pencari informasi, serta mampu mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada agenda 4. Dengan kombinasi dua metode secara sinkronus dan asinkronus, saya merasa proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, namun tetap menuntut tanggung jawab saya dan kedisiplinan saya. Substansi dan isi modul pada agenda 4. Pada agenda 4 ini menekankan bahwa kita sebagai seorang ASN tidak cukup hanya memahami nilai dasar, tetapi harus mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk tindakan nyata di unit kerja kita. Yang saya pelajari di agenda 4, yang pertama yaitu kita harus mampu mengidentifikasi isu di unit kerja kita. Dalam modul ini, peserta dibekali pemahaman mengenai bagaimana caranya mengidentifikasi isu atau permasalahan yang kita temukan di lingkungan kerja. Tentunya, permasalahan yang bersifat aktual, relevan, bukan berdasarkan asumsi, kemudian menganalisis masalah dengan metode yang pertama yaitu analisis USG dan yang kedua dengan diagram Fishbone. Pada agenda 4 ini, saya juga mempelajari cara penyusunan rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan isu prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan atau kinerja organisasi. Dalam penyusunannya harus memuat latar belakang, tujuan kegiatan, tahap pelaksanaannya, output yang dihasilkan, keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, dan kontribusi terhadap visi misi organisasi. Yang selanjutnya yaitu implementasi dan habituasi. Implementasi dan habituasi dalam agenda 4 ini merupakan tahap penting dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN secara nyata di lingkungan kerja. Pada tahap implementasi, saya melaksanakan rancangan aktualisasi yang telah saya susun sebelumnya dengan fokus pada penyelesaian isu yang ada di unit kerja. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nilai-nilai berakhlak yang menjadi landasan ASN adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga pelaksanaan aktualisasi tidak hanya menghasilkan output tetapi juga mencerminkan sikap dan perilaku seorang ASN yang profesional.
Hal yang menjadi eye-opener bagi saya selama mengikuti pembelajaran pada agenda 4 adalah perubahan pola pikir bahwa menjadi seorang ASN tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga dituntut untuk mampu berinovasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan di lingkungan kerja. Saya menyadari bahwa nilai-nilai dasar seorang ASN berakhlak bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan secara nyata melalui kegiatan habituasi dan aktualisasi. Melalui proses ini, saya memahami bahwa setiap ASN memiliki peran sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat. Selain itu, saya juga mendapatkan pemahaman bahwa sebuah perubahan dapat dimulai dari hal kecil seperti meningkatkan kualitas pelayanan atau memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan. Pembelajaran ini juga membuka wawasan saya bahwa inovasi tidak harus besar, tetapi harus tepat guna, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata. Setelah mengikuti pembelajaran pada agenda 4, saya menyadari bahwa menjadi seorang ASN tidak hanya bekerja seperti biasa, tetapi juga harus mampu berpikir lebih maju dan mencari solusi dari setiap masalah di tempat kerja. Tentu dari pembelajaran pada agenda 4 ini, saya belajar bagaimana cara mengenali masalah, mencari penyebabnya, lalu membuat rencana kegiatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya juga memahami bahwa nilai-nilai berakhlak sangat penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, seperti bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, bekerja dengan baik, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, saya juga menjadi lebih sadar bahwa sebagai ASN, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Pembelajaran ini membuat saya lebih termotivasi untuk melakukan perubahan kecil di tempat kerja yang bisa memberikan manfaat baik untuk organisasi maupun untuk masyarakat. Kedepannya saya akan berusaha menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan dan terus meningkatkan kualitas diri dalam bekerja. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran pada agenda 4 Latsar CPNS. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dapat saya terapkan dengan baik dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai seorang ASN. Saya juga berharap dapat terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.